Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran yang pertama, ketabahan dalam berdakwah. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketabahan dalam berdakwah. Hari demi hari, pemeluk Islam makin bertambah banyak. Hal itu membuat kaum kafir Quraisy makin dengki. Mereka berusaha menghentikan usaha dakwah kaum muslimin. Akan tetapi, kaum muslimin menghadapi tantangan kaum kafir Quraisy itu dengan kesabaran dan ketabahan. Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah kenabian atau dinul Islam untuk seluruh umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia agar terhindar dari jalan kesesatan. Beliau mengubah cara hidup jahiliyah dengan cara hidup akhlakul karimah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertaruhkan segalanya demi tersiarnya dinul Islam ke seluruh penjuru dunia. A. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam. Islam adalah agama yang benar dan sempurna. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan umat manusia agar dapat mengarungi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi suri tauladan atau uswah hasanah bagi seluruh umat manusia. Namun, tidak seluruh umat manusia mau menerima ajaran yang dibawanya. Ada sebahagian dari mereka yang menerima dan ada sebahagian lain yang menolaknya. Dalam mendakwahkan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berasal dari akal pikirannya, tetapi yang disampaikannya adalah berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hal itu termasuk metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut selengkapnya dapat disimak dalam pembahasan berikut. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menerima wahyu yang pertama, Siti Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah saudara Siti Khadijah. Ia seorang pemeluk Nasrani yang taat dan rajin mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Dari Waraqah bin Naufal inilah Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa dirinya telah diangkat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul. Seusai pertemuannya dengan Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada umatnya. Setelah turun wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW berdakwah. Namun, dakwahnya masih terbatas kepada sanak keluarganya atau secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa itu terdiri dari kalangan keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang telah mengenal kejujuran dan ketulusan beliau. Dalam masa dakwah itu, beberapa orang bersedia menerima ajaran Islam. Mereka ini disebut as-sabiqul awalun, yang berarti orang-orang yang pertama kali memeluk ajaran Islam. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, pengajaran Islam dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang yang termasuk as-sabiqul awalun yaitu A. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. B. Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. C. Abu Bakar, sahabat karib Nabi Muhammad SAW. D. Utsman bin Affan, sahabat Abu Bakar. E. Zubair bin Awam, sahabat Abu Bakar. F. Abdurrahman bin Auf, sahabat Abu Bakar. G. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Abu Bakar. H. Talhah bin Ubaidillah, sahabat Abu Bakar. E. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Abu Bakar.
J. Arqam bin Abil Arqam, sahabat Abu Bakar. K. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Muhammad SAW. L. Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara diam-diam 3 tahun lamanya. Kemudian turun perintah untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan. Perintah itu terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94 berikut. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nabi Muhammad SAW kemudian melaksanakan perintah itu. Langkah pertama yang dilakukannya adalah mengundang kerabat dan beberapa orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan. Dalam kesempatan itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dilarang menyembah berhala dan benda-benda lain. Manusia juga harus berbuat baik terhadap sesama serta tidak boleh saling mengganggu dan saling memusuhi. Akan tetapi, kebanyakan orang yang hadir itu menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap ajaran Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Hanya sedikit di antara mereka yang mau menerima. Sebagian yang lain menolak ajaran itu dengan halus, tetapi sebagian yang lain menolaknya secara terang-terangan. Bahkan Abu Lahab menentang keras ajakan Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan bahwa masyarakat Arab akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Sejak mulai berdakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW mendapat tentangan dari kaum kafir Quraisy. Walaupun mendapat tentangan seperti itu, Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Makin besar tentangan yang datang, makin banyak pula orang yang masuk Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW terus bersemangat dalam melaksanakan dakwahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.